Selamat datang di Bukan Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata paling terupdate, terkini dan terjujur. Bukan review, emang kita nggak ahli gitu. Gak ahli ya, ini nggak ngomong ahli, udah. nggak ahli emang. Udah gitu. Ya tapi kita ngomongin berita. Jadi sebelum masuk ke rekomendasi kita dikit-dikit senggol-senggol lah. Ya. Kayak misalnya tadi di Instagram ada yang panas banget nih. Apa itu? Tiba-tiba Aiku menyenggol sebuah handphone yang ber-5.100. Iya. Dia pede sekali ya, dia dengan desain ukuran yang lebih tipis. Lebih tipis tapi dengan baterai 7.300. Itu dia. Aiku Neo berapa? Aiku Neo kok Aiku Aku Z10. Neo. Aiku Z10. Aiku Z10 ya. Ini disenggol sama Aiku, akhirnya dia berani untuk nyenggol brand lain yang dimana korbannya itu adalah Redmi Note. Tidak disangka loh. Tidak disangka. Memang Tidak Redmi disangka. Note ini memang untuk tahun ini tuh Redmi Note tuh kurang bisa dibikin hype gitu. Iya, kayak nggak seksi gitu. Karena nggak seksi, apalagi speknya yang di Cina sama Indonesia jauh banget. Kayak Oppo ya. Iya kayak Kayak Oppo. Oppo. Oppo kan dulu Oppo Reno 12 ingat Ini gitu, Snapdragon barang 8. legend. 8 plus Gen 1 Iya, masuk 9 Indo. juta. Keren gitu kan. Pas masuk Indonesia 7.300 dengan banyaknya limit dan harganya yang mengerikan sekali. Iya, jadi Iya, Uchiha Oppo ya, karena untuk ngasih 13 plus. Jadi 13 plus itu kelihatan lebih murah gitu. Uchiha Oppo dia besi. Itachi luar biasa ya. Brand Cina tuh saling senggol. Tadi ada yang komen brand Cina saling senggol, bener. Emang Ini iya? Justru bagus karena itu yang gua harapkan dari Aiku gitu. Karena Aiku ini kan dekat sekali dengan komunitas ya. Ya. Ngapain lah dia kayak jualan spek-spek doang. Jual premium. premium. Oh, nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah Lihat brand sebelah tersiksa dengan barangnya sendiri. Ya sikat aja. iya. Jadi ya udahlah, kita ini tunggu aja nih launching, belum ada tanggal ya. Iya, Di belum. Instagram belum nunggu. Kita belum bisa bahas karena bukan nggak mau. Tanggalnya tanggal berapa Iya, belum kita tahu. belum tahu nih. Jadi ya Iya gitu semoga ya. aja sih di awal Juni lah ya, karena ini udah akhir Mei banget gitu ya. Udah Jadi gini ya, ini akan masuk ke segmen yang sangat mantep ya, di mana dicari-cari untuk cari pertimbangan harga gitu kan. Walaupun gue pakai baju Xiaomi, apakah Xiaomi HP-nya banyak yang masuk kali ini? Nah, itu pertanyaannya. Banyak yang masuk apa enggak nih gitu. Betul juga Kalau lagi. iya kan, karena ya gitulah kira-kira. Tapi ada sesuatu di kenapa tuh? mulut gue kurang enak baunya. Gimana solusinya? Pantas gue nggak semangat gitu. Iya. Ada bau yang aneh. Soalnya pas cium ini kan, Pakai di bawah ya bang. oh ini. Ini dia iklan kita hari ini, Betadine throat spray. Iya. Ya, ini adalah Betadine throat spray di mana ini langsung aja disemprot ke mulut. Semprot kali ya? Oh, iya. Ini baru gak sih? Baru, nggak gue masukin mulut juga, langsung ngakak gitu. Bener loh. Iya, sumpah aman. Ini namanya iklan ya, jadi takut juga saya. Rasanya kayak betadine. Jangan dilakukan di rumah ya guys. Jangan dilakukan di rumah ya guys, kecuali Ini lo bukan sakit. Betadine yang salah. Bukan Betadine yang salah. Betadine bagus-bagus aja. Iya. Guanya nggak tahu kan. Ntar kita diomelin Betadine ya. Ini sebenarnya bagus ya. Ini katanya untuk menghilangkan sariawan, sakit tenggorokan, bau mulut dan nafas tak segar. Betul. Jadi kalau misalnya lu punya teman yang kalau ngomong baunya kayak mayat 2 minggu, langsung aja dikasih ke Betadine throat spray. Betadine throat spray, pilihan kamu dan pilihan keluarga. Tapi ngomong iklan nih, kita bisa lah mengiklankan diri sendiri. Oh iya benar. Jangan lupa untuk join member. Bener, klik aja di bawah, ada klik tombol join, langsung aja nih, biar kayak Beach Bee sama si Yunus tadi gitu. Jangan mau lu jadi sama semua. Apa catnya putih semua. Cat putih, Komennya kuring. putih semua. Kuring. Kalau gak ada badge-nya kayak kurang gak sih? Iya, ada logo nyantai di sebelah namanya gitu. Iya kan? Jadi lu enak kalau bisa lu sebelah sama kita, lu ngata-ngatainnya stand out gitu kan. Iya. Misalnya Giri gitu kan. Udah valid boleh. Dia valid gitu. nih. Wah, valid kan. Giri Valid nih. Valid nih karena member ya. Iya, Tapi enak. ya bisa kelihatan banget lah jadinya gitu ya. Tapi harga membernya berapa sih Bapak Aldi? Coba kasih tahu. Langsung aja lu cek di situ, ada harganya cukup masih oke lah, karena kita menawarkan hal-hal yang menarik ya. Iya. Cuman 30.000 lu bisa lihat Bego Teknologi yang gila nantinya. Yang gila banget ya. Tapi gitulah, silakan untuk join member karena member Iya. itu ya nggak mahal-mahal banget. Gak mahal banget tapi lu dapat untung gede. Oh nih, Bang Galaxy M4 5G 3,5 baru oke nggak?
M54. Wah nanggung lah. Nanggung nggak sih? Makanya nonton aja rekomendasi kali ini. Malah, mendingan kita langsung masuk aja kali, Dik. Oh boleh, udah ready belum? Kita masuk ke list harga. List harga. List harga. Jadi Udah gimana? Udah. Udah lah ya. Emang lupa nih tadi Iya. speakernya. Jadi gabut itu dia. Iya tuh. Oh, ada yang join langsung tuh Natsuko Aiko ya. Wih, thank you lo Natsuko Aiko nih. Siapa lagi yang mau jadi kayak Natsuko Aiko langsung aja join. Iya, join aja ya. Tapi kita mulai dari harga sejutaan dulu kali. Karena memang sejutaan ini yang paling dicari sama orang-orang kalau mau masuk ke pasar handphone. Bener. Yang buat kerja, buat main-main. Handphone secondary ya. Iya, secondary. Ya, kita ini juga merekomendasikan handphone yang tidak second ya. Iya. Dan masih masuk akal gitu. Jadi kita mulai dari awal seperti biasa. Kita akan mulai dari Itel City. Itel City. City 100 sebenarnya sih. Itel City 100 itu sebenarnya aneh sebenarnya sih. Kenapa tiba-tiba itu? Gue pikir A series tuh nggak ada. Iya, karena dia tiba-tiba muncul A90 Bener. gitu. Cuman permasalahannya Itel A90 ini terlihat masih agak kurang di RAM-nya. Bener. Ya. Gitu kan. Maksud gua kan Itel kalau ngomongin software ya udah biasa aja kan. Tapi kalau Itel City di sini dia menawarkan T7250 yang sebenarnya itu adalah rebranding ya. Ini SoC rebranding emang rebranding tidak yang bener berubah. aja dong. Rebrandingnya dari T615 yang dimana ini oke banget di 1,3 juta. Iya. Lu dapat RAM 8 GB. Benar. Jangan RAM 8 GB dan UFS juga. Betul, UFS lagi. Jangan lupa UFS 1,3 juta yang dimana ya udah beli aja selesai gitu. Bisa main Mobile Legends nggak bang? Bisa, tapi jangan rata kanan. Jadi rata kiri aja. Ya, rata kiri aja gitu. Rata kiri masih oke lah. Masih oke kok. Ya, sebentar lagi juga ada reviewnya ya. Betul. Ini emang mau kita siapin aja ya. Tapi ngomong-ngomong yang speaker tempelan itu dapat mulu nggak sih? Gue lupa. Nah, harusnya sih itu pas lagi launching ya. Cuman emang sih dengan ada speaker kayak gitu dan juga casing emang dia tuh yang gua tangkep ya, ada Itel City 100 nih si Itel pengen nyoba ngasih ekosistem di harga semurah mungkin. Oh. Kan dia kasih juga ada jamnya kan. Iya ada jamnya. Itu. Jamnya mirip buat Apple lagi. Enggak mirip ini Huawei yang kemarin baru launching tuh. Oh iya Fit Pro. Fit 4 Pro ya. Gila loh. Itu dia mungkin iya, ya. Jadi menarik sih lu bisa pakai speakernya. Nah, speakernya ini yang gabut dah. Mana speakernya? Oh, speakernya tuh. Kita pakai buat speaker ya, ini Itel. Di sini yang buat tadi sawernya keluar harusnya kayak gini, cuman gabut, lupa di setting ya. Lupa di setting ya, cuman ya itu lagi karena dari Itel City, HP yang lumayan kenceng di harga 1,3 ya, 1, jutaan kecil. Tapi ya softwarenya biasa aja sih. Softwarenya biasa, tapi memang kalau untuk kayak walaupun udah mulai rapi emang tapi. Oh ya udah, itu udah oke juga. Sebenarnya dua hal yang gue suka. Pertama karena dia kasih casing ini. Betul. Lu bisa pakai aksesoris kayak buat di mobil. Betul. Buat di navigasi. Navigasi. Ini enak banget kan pakai gini. Tapi ya kayaknya punya mobil nggak beli itulah. Ya enggak, HP kedua. Oh, HP kedua. Kan buat navigasi. Dia ada ini nggak ada NFC nggak? Gue lupa. NFC dia belum ada sayangnya. Belum ada sayangnya. Cuman ya itu kalau buat peta kan gitu kan lu di jalan daripada pakai handphone lu boros kan. Mending ya borosin pakai ini aja gitu. Tapi kira-kira itu ya dari Itel sejutaan gitu. Nah, lalu ada lagi yang aman-aman aja yaitu Samsung A06 ya. Samsung A06. Jadi SoC yang sebenarnya biasa banget ya itu G85 di 1,2 nih 464. Yang mana kalau gua ngomongin Samsung gitu ya, kalau ngomongin Samsung kosong itu kayak sebenarnya tuh handphone yang paling aman dan paling standar gak sih? Maksudnya kayak iya sih sebenarnya. Gak akan salah pencet gitu loh. Gak ada fitur yang unik tapi aman aja. Uniknya gitu. di ini dia punya Knox Vault. Aduh, iya benar lagi. Iya kan, jadi harusnya tuh Knox Vault itu jangan diremehin ya. Maksudnya walaupun nyebelin gitu kayak cuman gimmick belaka, tapi kayaknya ya masih ada lah. Maksudnya untuk user-user HP sejuta kan biasanya nih buat bapak-bapak gitu ya, mama. Kan masalahnya tuh Ger ya. Knox Vault tuh kan jatuhnya kayak second apa namanya? Dompet. Bukan. Knox Vault tuh buat jadi nyimpen. Iya, tempat gitu data kan. lah sebenarnya. Nah, masalahnya kalau mau pakai akses itu biasanya itu loading, Pak. Loading. Iya. Betul. Nah, ini di handphone yang sejuta, loadingnya semana? Nah, yang penting punya Knox Vault dulu. Iya. Tapi poin gue sebenarnya ini sih. Kalau sebenarnya tuh nggak apa-apa beli A0 soalnya beberapa yang yang beredar adalah kalau Samsung A0 itu kayak gak bisa dibeli gitu. Maksudnya, oh iya sih benar sih. Samsung tuh salah satu yang di respect lah ya. Ini bukannya bagus-bagusin. Maksudnya kalau ngomongin software dia paling oke lah. Iya. Jadi kalau lu mau coba untuk masuk ke HP Samsung
sebelum masuk ke HP A36 yang 6 juta itu. Iya. Nah, bisa sih. mending ini dulu aja. A06 lu lihat-lihat dulu aja 1,3 gitu. juta lah. 1,3 juta lah ya Iya. gitu ya. Lalu ada juga HP yang buat fotografi. Ini menarik ya, 1 juta di fotografi. Sebenarnya bukan fotografi bagus banget sih, yaitu Technospark 30C. Ini tuh sebenarnya bukan fotografi gitu tapi lebih ke di antara handphone sejutaan dia paling bagus. Iya, dia paling bagus karena dia pakai IMX 582 yang nggak tahu itu dipakai sama ultrawide mid-range. Iya. Jadi istilahnya tuh dia punya punya hardware tuh oke gitu. Benar. Karena sensornya juga IMX, lu bayangin nggak, lu punya HP sejuta, sensor HP-nya IMX, ya udah cuman Technospark 30C doang. Itu dia sih. Emang kalau yang kerjaannya suka foto-foto laporan Betul, kan. foto-foto laporan. Cocok nih bisa. Atau enggak ini foto-foto yang low-key aja. Jadi kayak lu punya ngeliat foto-foto ini masih mending lah. Iya. Kalau lu daripada lu punya HP sejutaan doang, lu tiba-tiba beli itel gitu, ini SoC kameranya pas foto, nah, itulah. Nah, ini masih mending nih. Si Spark 30C ini ya, 81 juga lagi kan. Dan RAM-nya lumayan ya, 618 ya, Iya. better dari Samsung A06 tadi gitu. Iya, Cuman bener. ya ini belum, seingat gua 30C ini belum yang terbaru, high OS terbaru, jadi nggak bisa diekspektasikan lebih beres untuk softwarenya gitu. Jadi ya cuman itu, lu dapat kamera oke aja ya. Lalu lanjut juga di Redmi 14C, ini luar biasa. Yang 14C pakai G91. Ini dari tadi kita ngomongin G85, G81, G91 ya. Kalau lu nanya, Bang ada bedanya gak Bang? G80 ke atas Bang? Gak ada bedanya. Jadi G80 kalau lu lihat dari arsitekturnya sampai G92 yang punya Realme, tidak ada bedanya. Gak ada bedanya. Jadi kayak gak usah takut gitu. Iya. Sama aja, ini juga HP super standar dari Redmi 14C, pengcarry market share. Karena bahkan banyak yang beli HP ini. Itu harga 1,6 jutaan 1,4. di 8256. 8256 itu yang 1,6, di baterainya itu sekitar 5.000. 5.000. Ini gede ya. Dan layarnya itu 6,7 inch kan. Plus ada NFC juga lagi. Betul, sama ada NFC juga. Tecno juga ada NFC ya. Jadi ini HP yang sebenarnya full package. Benar. Untuk lu yang coba buat kerja gitu. Misalnya kalau gaji lu nggak gede-gede banget, lu mau nyari HP sejutaan yang aman, yang apa ya? Yang layarnya lumayan gede, yang apa ya? Iya. Ya Redmi 14C itu HP aman banget. Tapi kalau ngomong ada iklan apa enggak, sudah pasti ada. Betul, ada guys ya. Jadi udahlah ya. Lagi-lagi ini pilihan-pilihan aja kan Iya. gitu ya. Atau ya yang paling murah lagi yaitu Poco C75. Beda gocap ya. Beda gocap ya sebenarnya. Di 1,2 1,3 jutaan lah. Ini sebenarnya mirip juga sama 14C, cuman dia desainnya ini lumayan beda di desain doang sih seinget gua. Yang dia tuh gak ada Starry-Night kan seinget gua kan. Apanya tuh? Yang C75 Poco kan. Starry-Night itu apa sih? Si 14C. Oh ya, Gak ada warnanya kan? Iya. Gak ada kan. Jadi ya kalau lu butuhnya ada NFC, ada baterai, ada layar gede buat bapak, buat emak lu sih ini aman banget. Tapi di make sure untuk matikan Internet Explorer yang dari Xiaomi, dimatikan juga Get Apps-nya dimatikan, dan juga lu lihat tuh ada kayak ads di dalamnya. Nah, itu di disable aja. Dan jangan pernah, kadang-kadang ada ngakalin tuh ini, gue lupa lagi uninstall salah satu aplikasi bawaan si Xiaomi untuk di-uninstall katanya biar nggak dapat iklan. Nah itu bahaya ya. Iya, gue tahu. Itu bahaya. Jangan pernah lu uninstall, tapi main cantik lah. Lu kasih tahu lah cara-caranya gitu. Jangan pengen aneh. Iya gitu. Lalu yang paling terakhir yaitu Redmi 12. Nah ini HP yang sebenarnya keluar udah lama ya. Udah lumayan lama cuman dia G81 yang gue bilang tadi, G80 ke atas itu tidak ada bedanya. Benar. Ya, ini 1 jutaan dia punya ultra wide. Benar. Jadi kalau lu butuh buat report yang ada ultra wide-nya alias 0,5-nya, Redmi 12 adalah pilihannya. Gitu. Dan desainnya sih lebih bagus ya. Yes. Ya kan, lebih simpel, kalem, nggak pakai kamera bulat. Gitu. Iya gitu dibanding Redmi 13 ya. Redmi 13 itu dia nggak ada ultrawide di 100 megapiksel aja. Ini mungkin singkat gua nih 50 megapiksel tapi dia ada ultrawide. Maksud gua poin gua adalah ini untuk bekerja aja. Iya. Kan karena lu butuhkan ultrawide yang foto lebar banget gitu kan, atau foto pemandangan, ya foto-foto aja gitu. Masih bisa. Bagus loh. Soalnya jarang loh untuk ada ultrawide 1 juta itu jarang banget. Gue nyari dari tadi gak nemu. Gitu ya, karena gue nggak tahu ya apa yang terjadi di dunia perhandphonean ini. Ya pasti kan kalau ada ultrawide lebih mahal kan. Betul, itu masalahnya sih. Dan ini juga udah USB-C ya charging. Betul, ya. USB-C bukan yang micro USB micro lagi. USB gitu.
Oke, mungkin kita bisa lanjut ke langsung aja kali ya ke 2 jutaan. Nah, ini makin panas ya karena ya yang tadi kan ya udah lah ya. Handphone yang pasti lambat. Walaupun memang kalau gitu. ngomong 2 jutaan udah pasti yang menang Transient lagi. Transient lagi. Kalau nggak Transient Nubia, itu doang udah ya. Tapi kita mulai dari 2 jutaan yang punya HP 2 jutaan kecil tapi bisa aman buat ngojek gitu. Punya IP rating bisa dibanting. Itu dia itu. Ini adalah Realme C75 ya. Dia pakai G92 yang tadi kita sebut, tidak ada bedanya. G91, G85. Iya, G85, G91, G92, G80 sami mawon ya. Sama aja, udah santai aja ya. Ini tahan banting. Ini adalah handphone yang memang ditujukan untuk orang yang mau kerja gitu. Kerja di lapangan. Yang mau kerja bener sih. Iya kan? Ya kita kan nyoba juga waktu itu bikin video pendek, gue jadi mandor ya. Gimana auranya berasa banget tuh. Aura mandornya itu emang mandor. Emang mandor bener gitu ya. Tapi inilah maksudnya kalau C75 ini jadi menarik banget karena dia pas rilis tuh seingat gue 2,7 harganya. Iya, sekarang udah 2,4. Udah 2,4 lah ya, udah turun 300.000 dimana lumayan banget. Untuk pasar 2 juta ini oke banget gitu. Jadi ini bisa lu consider buat lu yang butuh untuk yang tahan banting. Tapi kalau lu yang mau kenceng banget ya, buat 2 jutaan gaming, apaan bang sekarang yang paling aman bang? Sudah pasti Tecno Pova 6 Pro. Oke, kita balik lagi ya ke Tecno Pova 6 Pro. Ini yang 6080 2,3 jutaan 8256 yang punya bypass charging. Tadi Pova berapa? Hah? Pova berapa? 6 Pro 5G. Ini harga udah turun seinget gua. Ini seinget gua dari 3 jutaan atau 2,9 deh. Jadi dia udah dapat baru 2,3 jutaan gitu. Lu bayangin enggak? Lu punya bypass charging gitu di. Ini kalau masih ada yang nanya, "Bang, bypass charging aman apa enggak?" Waduh, ini udah pasti bentukannya lagi-lagi kita ingetin ya. Bypass charging ini nih kasih konteks nih. Jadi anggaplah lu sedang di sebuah tempat lalu pengen pulang tapi pengen main game. Gimana caranya untuk lu baterainya itu tidak habis? Alhasil dicas sambil main game kan? Betul. Yang terjadi adalah panas. Kalau misalnya lu ngecas dulu baru main game atau main game dulu baru ngecas, lama. Lalu kalau pakai bypass charging, baterai nggak habis. Iya. Dengan suhu yang sama seperti lu main nggak sambil dicolok. Iya. Dari mana bypass charging itu dibilang gimmick kalau dia punya fitur yang dikasih kayak gitu? Itu dia. Orang salahnya ngomong bang langsung ke motherboard wah. Nggak gitu, nggak sesimpel itu, nggak langsung motherboard disetrum. Laptop aja ini wah. Ya, nggak punya laptop. Iya, nggak punya laptop Anda ya. Mohon maaf nih, laptop sekarang baterainya nggak bisa copot. Nggak bisa copot ya. Nyolok terus. Iya, bypass charging tuh nggak segampang itu. Bypass charging itu sebenarnya bentuk teknologi yang di develop bertahun-tahun sama ROG lebih tepatnya kan. Akhirnya ya seperti biasa Cina kan. Copy paste kan. Copy paste ya. Jadi aman ya. Jadi itu kira-kira ya gambaran gampangnya apa sih bypass charging, apakah bahaya? Nah, itu jawabannya. Gitu itu. Jadi kira-kira begitulah untuk digambar. Gue soalnya dari kemarin susah untuk gambarin bypass charging sih. Akhirnya gue nemu tadi. Gitu ya. Ya itu Tecno Pova 6 Pro 5G yang dimana ini aman banget lu pakai aja dan ini salah satu yang adem sih G99 ya. Kalau dia nanya, "Bang, kok nggak 100 G100 G200?" Lagi-lagi kita sebelah sama aja. Paling males ya. Sih ada orang nggak tahu bedanya itu. Iya, bedanya apa ya kira-kira ya? Oke, kita lanjut kali ya ke Tecno Camon 40 nih. Oh iya, Camon Tecno Camon 40 ini pakai G100 yang dimana kameranya pakai sensor LYT 700 di harga 2,8 jutaan. Punya ultrawide gak bang? Punya. Dia punya ultrawide. Gue udah sendiri ngetes depan muka gue sendiri, depan orang Tecno. Di acara Tecno gue ngetes. Kalau salah kan, kalau jelek kan tinggal kata-katain kan. Lapor aja udah. Iya, ternyata kagak. Gue nyobain untuk foto model di ultrawide di low light karena itu jok itu kalau salah gue foto jam 5:30. Kalau 5:30 itu kalau di Jakarta ya, gue nggak tahu, siapa tahu yang nonton di luar Jakarta kan. Terang. Iya, di Jakarta itu tuh nggak gelap tapi apa sih sebutannya ya? Udah kurang cahaya aja, udah mulai senja-senja gitu. Iya, senja lah gitu. Nah, ultrawide yang gue pakai buat flash shot yang dimana dia harusnya butuh kamera cepat, itu akan ngasilin noise yang parah dan gambar burik. Tapi ternyata enggak. Itu dia. Itulah Tecno Camon 40. LYT 700. Mantep banget. Jadi kalau lu beli selesai udah urusannya. Lu demen foto budget dikit itu aja. Itu aja lah sebenarnya ya gitu ya. Itu Tecno tahun ini nih. Tahun ini Tecno nih. Emang udah keluarin hasil lu ngambil gambar foto orang kayaknya. Iya kan. Ya kemarin kan dia punya campaign ke skin tone kan. Iya, skin tone. Warnanya apa gitu-gitu. Jadi dia mungkin itu hasilnya beneran gitu, nggak cuma gimmick doang gitu ya. Atau lu mungkin mau gaming lagi nih kayak misalnya Nubia Neo
bukan yang terbaru, yang Nubia Neo 2 yaitu dia punya solder trigger T820. Ini Nubia Neo 2 ini mantep. Nubia Neo 3 GT gue lihat ya, gak ada bedanya. Jadi Nubia Neo 3, lu ngapain harus beli Nubia Neo 3 GT kalau misalnya Nubia Neo 2 masih ada dan baru? Iya, harganya lumayan bedanya lu. Harganya lumayan, ini di 2 jutaan ya, pakai T820. Yang nggak tahu T820 kayak apa, ini mirip sama 695 dan lebih tinggi dari G99 gitu ya. Kenceng lah, dan dia udah UFS 3.1. Baterai gede lagi. Baterai gede 6.000 gitu. kan. 6.000 mAh dan dia punya solder trigger. Ini solder trigger ini lu harus tahu. Gitu. Oh, ada yang komen waktu itu. Solder trigger tuh gimmick apa lah? Gimmick itu adalah ketika lu ngomongin kamera depth sensor, ya, makro, ada tapi nggak kepake gitu. Atau gaming mungkin boost. bukan gaming boost. Bukan saya, jangan WA saya. Ya, Aldi, WA Aldi. Semua brand dong. Semua brand ya. Kan punya. Iya, gaming boost semua ada, tapi enggak. Aduh, itu panjang tuh. Tapi ya udah. Iya. Tadi sampai mana? Nah, jadi solder trigger ini kepake buat lu yang suka main apa ya? CODM atau PUBG atau Genshin yang pakai ini. Oh iya, buat yang pakai apa namanya? Panah-panah gitu Iya, kan. panah-panah. Walaupun sih gua nggak tahu ya, udah di fix apa belum. Seingat gue nih waktu itu di kita isunya adalah PUBG juga sama. Iya. Dia mentok di 40 doang. Ya, ini kayaknya permasalahan Unisoc-nya sih sebenarnya. Iya, Unisoc sih dan gamenya sih, developer gamenya lebih tepatnya. Iya, developer sama si chipsetnya. Iya, jadi gitu. kayak kuring gitu ya. Nah, Nubia Neo 2 ini pelengkap dari Nubia Neo yang pertama. Nubia Neo pertama tuh kalau kritik dari kita adalah masih eMMC. Iya, gitu. sayangnya di situ. Jadi ada ngelek-ngelek dikit gitu ya. Iya. Nah, ini udah UFS 3.1 ini mana lumayan banget gitu ya. Worth it. Ya. Worth it banget ya. Mungkin kita ngomongin ke HP-HP yang santuy lagi, yaitu Redmi Note 13 4G. Ini pakai 685 chipset Legend 685 dan dia punya ultrawide dan juga finger in display. Lalu mungkin lu pada nanya, kenapa bang nggak lu Redmi Note 14 4G? Ya, gue lihat sih kayaknya 13 4G lebih oke sih. Iya sih. Dari desain ya, desainnya ini sleek banget. Ini one of the best desain Redmi menurut gua. Ini adalah Redmi Note 13 4G sih. Bukan yang terbaru ya. Redmi Note 13 4G ini ada yang barunya, dia pakai 685 punya ultrawide finger. Jadi kayak lu pakai HP itu kayak ya itulah HP 2 juta gitu. Iya. Casual enak juga. Casual enak. Kencengnya sih ada juga. Iya. Gitu 685 kan. Itu nggak pelan-pelan banget. Enggak. Udah main standar harga segitu ya. Ya jadi oke lah gitu. Dibandingkan daripada lu ngomong Redmi Note 13 5G itu kayak percobaan sih menurut gue ya. 13 5G itu dia walaupun lebih kenceng cuman ya kayaknya masih lengkapan 13 4G ya. Mendingan 4G nggak sih, lebih murah juga. Sama satu lagi gue lupa ngasih tahu. Kenapa? Ada yang nanya, Aiku masuk gak? Nih, jadi Aiku sepanjang video ini tidak akan ada, bukan gara-gara gak masuk atau jelek. Karena mau launching. Karena mau launching. Kenapa kita bilang gitu? Ketika handphone baru launching, yang bawahnya pasti turun. Nah, nanti nunggu bulan depan, nunggu harganya. Sayang guys kalau beli sekarang. Iya, tunggu aja. Emang kapan sih bang denger-denger? Ya kayaknya sih deket-deket ini. Ya harusnya kalau udah itu mah paling. Kalau udah ada IG mah palingnya seminggu lah. 2 minggu lah. Iya, seminggu 2 minggu lah. Gak mungkin lama gitu, gak usah lah lu langsung cari-cari. Orang bego sih kalau beli Z9 sekarang. Iya, itu udah salah. Stupid parah udah sih. Salah. Banget. Udah karena gak tahu gitu ya. Kita lihat aja nanti untuk kelanjutan Aiku gitu. Gimana hasilnya? Kan kita bakal nyoba juga ya. Terus sampai mana tadi? Ke yang raja terakhir. Oh, ini masih segmen 2 jutaan di raja terakhir yaitu Poco M6 Pro ini sih. Poco M6 Pro ya. M6 Pro tuh masih sulit untuk digeser dari tahtanya ya. King walaupun G99. Ada M7 kan. Iya, walaupun M7 ada, malah kan aduh M7 lagi. M7 Pro ya agak kuring ya. Menurut kita M6 Pro itu G99 yang paling stabil karena main Genshin masih gampangnya gitu lah, gambarannya Genshin lah ya. Iya. Genshin masih bisa suhunya 39 doang di. Sekarang 1,7 loh. Siapa? M6 Pro? Enggak deh. Enggak, itu M6 doang. Enggak, ini kampret nih distributor nih. Distributor apa? Distributor ponsel. Distributor ponsel. Oh, udah Agres juga nyebelin tuh gue liat. Tapi udah lah ya. Ampun, Bapak, ampun. Orang-orang besar nih, ampun. Orang besar apalagi nyebut Agres ya. Ampun, Bang Agres ya. Saya mah ampun deh pokoknya deh. Akut aku mah tadi disamperin lagi. Malah ini kayaknya digoreng harganya. Iya, M6 Pro 2,7 sekarang. M6 Pro bukan digoreng harga stabil karena demand masih ada. Bagus, desainnya sleek, fingerprint display. Adem nggak? Adem. Bisa. Tahu gue udah murah loh. Iya, kamera depan masih bisa Full HD 60. Itu dia. Punya OIS juga walaupun kameranya ya. Tapi masih gitu. oke. Iya. Masih oke gitu. Punya ultrawide juga. Ada juga ultrawide. Jadi lengkap banget, ini HP yang gila banget.
Kalau lu nggak suka Redmi Note 13 4G tadi, lu langsung aja ke M6 Pro. M6 Pro Poco doang. M6 Pro. Poco M6 Pro, gue mikir 5G kok 5G sih. Ya, M7 guys. Pro sih agak-agak bagus sebenarnya, cuman ntar dulu deh gitu ya. Oke, lanjut ya di 2 jutaan, kita lanjut ke 3 jutaan. Yuk, gitu ya. let's go. 3 jutaan nih ada Redmi Note 14 5G, harganya 3,1 jutaan gitu. Nah ini Gua nggak dengar. Redmi Note 14 5G. Ini harganya oke. Iya, ini sih harganya sekitar 3,1 jutaan yang dimana tadi kan gue udah bilang Redmi Note 13 itu kenapa nggak ada Redmi Note 13 5G karena jelek. Nah ini nggak ada nih yang 4G ya karena biasa aja gitu, bukan jelek sih, biasa aja. Gak expect juga. Gak expect lah gimana. Nah ini Redmi Note 14 5G baru oke nih. Update-nya banyak nih, pakai 7025, Ace OS ada, 100 megapiksel dan punya ultrawide dan punya IP rating 64. Yes. Ini adalah handphone yang paling aman lu beli untuk fotografi 3 jutaan bawah karena ya 3 jutaan bawah nih mulai susah lah. Ya. Maksudnya kayak, dan dia 725 ini sebenarnya bukan yang pelan banget sih, cuman ya sesuai sama Redmi sih sebenarnya. Iya, sesuai sama Redmi sih lebih tepatnya. Dan dia kan highlight di kameranya kan. Dengan desain yang sebenarnya menurut gua nggak malu-maluin banget lah. 5G ini salah satu Redmi Note yang maksudnya dari awal gue lihat tuh ini bakal mantep. Yang paling menarik. Dan ternyata bener paling laku sih. 8.400 di salah satu e-commerce 10.000. Ini electronic shop loh. Iya. Ini kalau yang jadi bener-bener laku banget nih untuk Redmi Note 14 5G. Kalau masih ada, lu sikat aja. Oke. Lalu ke keluarga Infinix Note 50. Ini mah sudah merem lah. Tidak usah kita bacot-bacot. Udah pasti masuk rekomen hampir semuanya. Iyalah, ini karena enggak, kalau menurut gua yang kuring banget itu adalah Note 50 Note 50 biasa, yang G100-nya, bukan yang Pro. Oh iya. Karena itu kentang sekentang-kentangnya. Lu masih bisa disikat sama M6 Pro, lu masih bisa disikat sama Tecno Camon gitu. Sama Pro-nya juga disikat. Iya, sama Pro. Jadi menurut gua ada Infinix Note 50 Pro yaitu G100 yaitu desain flat. Benar, ya. Desain flat, ada ultrawide dan juga XOS terbaru. Benar. Ada ultrawide nih, jangan ya. Jadi pembedanya Pro dan yang biasa tuh ada di ultrawide-nya. Ultrawide, baterai juga, dan desain gue suka banget sih untuk yang Pro ini gue lebih suka karena dia desain flatnya tuh lu kalau taruh di meja nih kayak HP mahal coy. Betul lagi. Iya sih, lu cobain aja walaupun jangan dibalik aja. Ya, kalau gue bilang kalau dibalik kayak apaan tuh. Kalau ditidurin gitu kayak, wih HP mahal, 20 jutaan nih. 20 juta. Samsung bukan sih, pas dibuka ada single to search sih. Pas dilihat belakang, hah? Nyata Infinix ya. Infinix Note 50 Pro yang paling bagus ya menurut gua, menurut gua gitu. Tapi kalau lu mau curve ya, ada juga yang 50S ini 7.300 nih. 7.300. Lebih kenceng gitu ya. Di 8256 juga ada, cuman tidak ada ultrawide. Ya, jadi ultrawide baterainya lebih rendah. Cobain lebih kenceng ini 7.300 tuh. Ya kenceng lah pokoknya. HP gaming palingnya kan pakai HP chipset ini. Atau kalau lu mau yang mirip iPhone dikit, nah kalau lagi tidur, kalau lu mungkin sebel sama Pro 50 Pro karena pas ditidurin kayak Samsung. Lu pengen tidurin kayak iPhone. Nah, ini bisa nih, Infinix 50S ini curve flat yang kayak iPhone ya, alias Tokai, atau bisa bilang mirip sama X8 gitu ya. Ada 50X nih, ini sama-sama 7.300 dan kedua-duanya yang gue sebut tadi S sama X ini nggak punya ultrawide. Benar. Beda di desain aja sih, S sama X ini sih. Cuman emang jadinya tuh harganya sama semua. 50X jangan-jangan nih X ini X8 dia. X8. Iya nggak sih? Mirip coy. Untuk layarnya kalau S itu kan, kalau S itu kan lebih ultra. Iya. Enggak juga. Kan ultra. Sekarang nggak ada lagi sih flagship yang gitu ya, curve gitu ya. Udah nggak ada lagi. Iya, siapa tahu gitu ya. Kayaknya sih iya sih. Gue baru sadar lagi sialan. Ini banget sih. Iya lah untuk. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ini 3 juta dapat 7.300 sebenarnya dari hal itu aja udah oke banget. Terlepas dari desainnya ya. Itu udah mantep banget sih. Itu good deal sih sebenarnya. Emang tapi emang pilihan ya. Kalau gue udah lihat kan handphonenya, ya 50S tuh masih ada pemangkasan dibanding yang 50 Pro-nya. Betul. Cuman 50. lu ya kalau nyari yang kencang dan desain lebih mewah 50S sudah. 50S sih emang. Harga sama Pro. Gila banget itu ya. Cuman ya itu ada hal yang perhatiin kayak ultrawide tuh harus dilihat gitu. Ya kalau lu butuh kamera, kalau dari gua bandingin tuh 3 handphone yang 50 Pro sama 50S paling bagus Pro. Yang Pro ya? Pro paling bagus. Dia pakai JN5 sih gitu. Enggak ya? Aduh, gua. JN5 flagship. Susah gue cek di webnya nggak ada infonya sih. Iya nggak ada infonya ya. Oke deh, masih juga di Infinix ya. Itu tadi Infinix Note sekarang masuk ke GT. Oh iya. Selalu. GT 20 Pro ini udah turun harganya di 3,8 juta. 3,8 juta. Sebenarnya agak digoreng di ini nih gue liatnya nih. Ini harusnya bisa 3,4 3,5 nih.
Itu dia sih. Tapi stuck di 3,8 juta nih. Kenapa naik lagi ya harganya? Iya, karena 8.200 yang lain nggak ada. Iya sih benar ya. Jadi ini adalah handphone paling kencang saat ini 3 jutaan menurut gua. GT20 Pro yang nggak ada ultrawide, cuman ya kenceng banget ini, kenceng pakai banget dan GT20 Pro adalah salah satu handphone yang kebuka 120 fps untuk si PUBG. Percobaan handphone dan langsung berhasil. Dan berhasil. Adem lagi gitu ya. Ini salah satu yang adem. Kalau dia Dimensity 8200 ya? Iya 8200 gitu. Kameranya 100 megapiksel gitu-gitu ya. Ya ini adalah handphone kalau mau beli gaming, Bang, GT20 Pro bagus gak buat gaming? Kalau ada yang ngomong enggak, itu lu sentil aja mukanya. Betul. Gitu. Oke, lanjut ya ke Poco lu lagi. Poco X6 5G ini 3,5 juta. Ini sebenarnya sih HP yang cukup aman dari Poco sih. Ini HP yang lagi-lagi X6. Tapi X6 ya bukan X7. Poco yang 7 kita belum pilih. Iya, X7 tuh masih banyak sesuatu lah ya. X6 5G ini salah satu yang menurut gua oke, karena harganya 3,5 juta, pakai 7S Gen 2, 50 megapiksel dan ada ultrawide-nya. Memang kameranya itu nggak yang the best, tapi seenggaknya oke lah. Jadi kalau ngomongin kamera yang lumayan, lalu chipset yang lumayan, ini adalah salah satu handphone all-rounder performance yang menurut gua layak banget untuk lo beli. Benar. Karena memang dari chipsetnya ini oke banget. 7S Gen 2 gitu. Bagus sih emang. Kalau lu mau yang kamera pakai 7S Gen 2 bisa ke Redmi Note 13 Pro 5G. Ini juga mirip juga harganya sama si Poco seingat gua. Dan dia kameranya lebih bagus di 100 megapiksel. Emang dia fokusnya ke kamera. Redmi itu fokus kamera sekarang guys. Iya, Redmi itu keseluruhan tuh kamera gitu ya. Ada ultra foto-foto jadi lebih oke lah. Jadi tinggal pilihan lu aja nih. Lu mau yang agak kencangan dikit atau ya Redmi Note gitu. Kameranya lebih oke, walaupun sih kalau ngomong kenceng-kencengan sih kayaknya yang Pro bagus juga ya. Emang bagus juga sih. Kita tuh lupa bahas, diinget gak lu? Ini jujur aja. Kita tuh lupa bahas yang 13 Pro. Kita punya barangnya loh. Gak bahas. Ntar bandingin sama 14 Pro Plus gak sih? Sama-sama Snapdragon bro. Ya kan? Tapi ya udah. Lalu ke Redmi Note, gak Redmi Note lagi. Yaitu Realme 13 Plus 5G ini adalah handphone yang kayaknya dilupakan di. Itu dia sih. 13 Plus 5G, 12 RAM-nya tuh 12256, ada yang jual 3,6 jutaan. Realme 13 Plus ini settingan game-nya udah kebuka, untuk penyebaran suhunya juga bagus, vapor chambernya gede. Jadi apalagi yang didustakan? Bener. Ya kan? Kalau lu nanya, "Bang, mending X7 apa Realme 13 Plus?" Kalau mau cari kamera mungkin ke X7, tapi kamera juga biasa aja. Iya, ini handphone ini kalau nggak mungkin ini udah di sini nyari performance lah. Iya, nyari performance lah ya. Iya, 13 Plus sudah performance tok itu udah 7.300 bagus banget ini. Sebenarnya gua mau masukin Tecno Camon Pro, cuman harganya ini nggak jelas. Benar. Ada 3,7. Masih gorengan banget nih sekarang. Ada 4,1 juta. Cuman kalau kita ambil dari harga launching, Tecno Camon Pro ini 40 Pro ini yang tidak bisa dilupakan sih, karena lu bayangin nggak? Lu punya sensor 700 tadi. Iya. Di G11 udah oke. Iya. Lu bayangin kalau dia naik chipset tadi. Itulah kameranya kemarin gue udah coba untuk low light-nya bagus. Habis lu di toko tuh. Toko resmi ya? Habis kan? Habis kan? Makanya harga jadi 4,1. Di tengkulak-tengkulak sialan lu. Woi, dosa lu nahan HP lu. Jadi 4,1 juta. Habis laku ke Gila. user itu, Ger. Kacau banget. Apa? Laku ke user. Ke user. Semoga aja. Semoga ya, enggak ketengkulak sih ini. Soalnya kegoreng habis itu HP. Ya ini ya Tecno Camon 40 Pro, ini salah satu HP yang eksepsional karena ini kameranya lagi-lagi ya. Kameranya di ILYT 700 ini sebenarnya itu kayak kisah kasih Poco. Ingat enggak lo? Poco X3 GT, X3 NFC kan kameranya bagus tuh, super sensitif kan. Nah itulah. Nah ini kalau Tecno Camon 50 masuk dengan kamera yang turun. Nah, siap-siap. Feeling gue sih enggak lah, kayaknya ini Camon udah jelas. Karena kan dari 20 udah main kamera. Betul. 30 30 nggak masuk ya? Nggak masuk. 40 tuh lebih diimprove. Berarti masih satu konsistensi yang bagus nih. Pertanyaan memang jadinya apakah masuk Tecno Camon paling atas? Yang Premier. Wah kalau masuk sih gila banget. Harga berapa sih? Biasanya 5 juta ya? Bisa 5 jutaan doang sih. 5 Premier juta. 5 jutaan lu punya periskop. Periskopnya itu loh. Bisa pindah lensa di Full HD, walaupun Full HD ya. Nah, itu mantap banget. Tapi ya nggak tahu. Lalu terakhir juga 3 jutaan yang hampir terlupakan yaitu di Vivo Y100 5G. Vivo Y100. Ini adalah handphone ya. Handphone Y100 ini lagi-lagi adalah handphone eksepsional juga yang kayak Vivo bukan. Dia itu adalah HP Vivo pertama yang dual speaker padahal ya masih mono. Iya, itu dia.
Di belakang desainnya juga desain yang santai banget, yang cakep ya sebenarnya. Kalau buat cewek-cewek sih ini cocok banget sih. Yes. Ini adalah handphone yang aman juga, dipakai 4 Gen 2. 4 Gen 2 bagus banget. 4 Gen 2 tuh tiba-tiba hilang di semesta loh. Gue iya bingung. sih, bener ya. Kenapa nggak dipakai lagi ya? Enggak, Padahal tuh lumayan stabil. Mungkin Iya, mahal ya. kayaknya mahal. Orang expect 4 Gen 2 tuh di 2 juta. Gak bisa. Cuman lagi-lagi Snapdragon kan. Iya, Snapdragon beda ya. Gak bisa, murah tuh aneh gitu. 45 juta sih sebenarnya tinggal nebak aja sih. Nebak aja ya. Udah banyak sebenarnya. 45 juta. Mungkin kalau yang gue tulis ya, dari game dulu deh. Ya. X6 Pro udahlah. X6 Pro ya. Tutup mata. X6 Pro tuh tutup mata, lu beli buat main game bagus ya. Sudah pasti bagus gitu. Karena kalau ngomong dari X5 Pro jauh banget performanya, jauh banget. Udah X5 naik Pro, kan. X5 Pro itu yang gue paling suka desain, cuman performanya di limit parah gitu dia. ya. Lalu ada juga Infinix GT30 Pro yang kemarin yang baru keluar 8.300 itu juga bagus. Merem juga ya. Kalau lu mau game bisa nggak bang game? Bisa. Mereka gue tuh lebih suka karena desainnya sih. Betul. Desainnya tuh Infinix 30 aneh banget, tiba-tiba bagus gitu loh. Bagus desainnya. Walaupun belakangnya sih mirip Poco ya, cuman ya udah. Tapi lebih beres dibanding GT20. GT20 kan aneh banget kan bentuknya ya. Bukan aneh. GT20 itu mau ngide lebih tepatnya. Jadi tuh dia berusaha untuk out of the box. Jadinya jadinya tuh ini box nih. Outnya tuh ke sono nih desainnya si Infinix tuh. Nah itu Infinix. Cuman tahun ini memang Infinix gila banget. Ini tuh kelihatan dari XOS, HiOS sama EtelOS. EtelOS itu yang naik kelas ya. Ada AI-nya juga, DeepSeek lagi kan. AI-nya juga free. Iya. Kalau lu tanya Oppo tuh di charge bro, gampret tuh HP itu ya Oppo ya. Sialan banget ya. Kalau di Infinix lu mau generate gambar lu sendiri gratis. Bisa, iya. Di Tecno juga gratis. Bener. Jadi apalagi dustakan gitu. Infinix tahun ini nyayor banget sih, apalagi Tecno sih salah satu yang comeback ya, karena Tecno kemarin kan sempat kayak hilang gitu. Bener-bener kayak ini jualan apa ya? Jualan apa sih Tecno gitu, ini tiba-tiba muncul lagi. Lalu juga ada Redmi Note 14 Pro 5G 7300. Nah ini kenapa kita masukin? Karena ini adalah seri yang paling aman sih saat ini sih. Benar. Mungkin ya, cuman walaupun gue sebenarnya ini juga picknya tuh agak-agak bingung gitu, karena gue sebenarnya nonton review doang kan. Sebenarnya tuh ini nggak berubah dari Redmi Note 13 Pro 5G nih. Jadi kayak kalau lo mau lebih baru, jadi kesimpulan gini, kalau lo mungkin nggak suka Snapdragon, lo bisa ke Dimensity gitu. Yes. Gitu doang udah. Iya. Alasannya untuk beli HP ini. Kalau lo mau Snapdragon yang 14 agak mahal, yang Pro Plus ini mana susah sih masuk rekomendasi sih. 7S Gen 2 juga lagi kan. Iya. Masih kayak tukar tempat doang gitu kan. Tempat doang, gue juga bingung. Lalu yang terakhir menurut gue 4 jutaan nih. Ada Samsung A54-nya, A54 nih masih masuk sih berturut-turut sih. Samsung tuh A54 tuh paling masih ada yang baru, soalnya masih ada yang baru. Jadi kayak masih bisa untuk direkomendasikan gitu. A54 tuh salah satu yang oke loh. Iya, maksudnya kalau A55, A56 yang baru kan kayak ya udah sih ya, bagus, cuman tidak banyak yang berubah aja. Lalu 5 jutaan lagi, mungkin kita ngomongin 5 jutaan kali ya. 5 jutaan juga ada Samsung A55 dan Motorola. Bener. Motorola Edge ya. Iya, Motorola Edge 60. Motorola Edge tuh bagus loh. Itu nih kalau ngomong, "Bang, gue mau beli Pixel 6 gitu ya." Harganya misalnya 5 juta. Boleh nggak bang? Mendingan Motorola nggak sih? Kalau atas nama software, atas nama service center, dan atas nama brand sebenarnya. Tiga hal major yang bisa lo pikirin gitu. Karena gini, untuk kalau ngomongin Motorola tuh kayaknya asik lah gitu, kayak lu ketongkrongan HP lu ada gengsinya. Iya gitu. Ada gengsinya karena Motorola gitu. Iya. Dan pas dibuka juga nggak malu-maluin. Bener. Kayak UI-nya kayak Pixel. Wah itu bagus. Itu clean banget. Lu kalau ngomongin namanya bloatware ya tidak ada. Jadi kayak apalagi dustakan. Gua ngarep sih ada flagship gitu loh. Iya. Flagship itu apa sih Motorola, gue lupa deh. Yang gue tahu sih yang Razer itu doang. Cuman kalau yang gue masih nggak kenal sih produknya Motorola tuh kayak gimana. Soalnya lu liat webnya tuh aneh banget. Iya. Kayak tidak Cina. Iya, tidak, kurang nggak begitu HP Cina lah. Dan dia tipis dengan baterai yang gede banget. Itu dia. Itu oke. Lalu A55 nih, A55 juga surprisingly ternyata adem ya. Iya lagi. Gue nyesel gue jadinya. Jadi A55 ini, kasus A55 ini Exynos masih bisa direkomendasikan karena 4K bisa 60 fps ultrawide, 30 fps ultrawide gitu 4K. Bisa dibolak-balik juga depan belakang tuh. Bener. Salah satunya. Jadi kayak apalagi yang kurang dari A55 dan dia juga One UI. Kalau lu nanya itu aman nggak untuk dipakai hari-hari? Ya aman-aman aja, itu nggak akan overheat karena gua udah coba untuk pakai tuh kamera di luar ruangan.
Dan ketiga HP yang kemarin dibandingin Redmi Note sama Motorola sama. Yeah. Artinya Exynos itu tidak semerta-merta langsung kayak panas banget gitu. Enggak. Banyak perubahan di sini gitu. Lebih beres di sini. Untuk A55 ini pilihan paling aman yang kalau lu tidak mau banyak gimmick-gimmick dari kayak HP Cina boleh gitu. Untuk si Motorola. Cuman menurut gua sih di 5 juta yang paling worth it saat ini masih Motorola sih karena Motorola itu hampir membuat seorang gua tuh kayak apa gua pakai aja nih HP gitu. Iya, tapi 5 juta kalau gaming tuh apa ya? Gue lupa deh. 5 juta gaming. Ada Realme X7 Pro. 14 5G berapa harganya? Realme 14 4,7 ya? 14 apa? Yang 14 5G, 4,7. Realme? Iya. Belum keluar. 14 yang baru. 14 5G yang kemarin keluar. Iya. Itu udah keluar belum sih? Udah kan? Wih, lupa deh. Apa kita itu 4 jutaan. 4 jutaan itu bagus banget itu. Tapi emang orang kan udah gak suka ya karena enggak, kalau gua nggak masukin rekomendasi di 4 jutaan karena ternyata memang kalau ngomong objectively speaking ya, kalau yang lebih kencang tuh banyak gitu. Iya. Gitu sih, makanya kayaknya Realme itu kemarin nggak berani untuk jualan jor-joran kencang gitu karena dia sadar diri emang banyak kebuka dan berasa gaming ya menurut gue. Cuman kalau kita ngelihat Realme-nya doang itu kencang, cuman kalau udah ngelihat ke brand lain ada yang lebih kencang. Ada yang lebih kencang banyak gitu. Di harganya banyak banget. Benar sih. 4,1 juta. Jadi itu akan worth it kalau harganya udah 3,7 lah. Turunin lah. 6 juta sebenarnya harusnya di bulan depan nih paling seksi nih. Karena udah masuk siklus tengah tahun. Awal tahun kan udah keluar semua nih. NDA, ntar dulu ya. Vivo, Oppo. Tapi Oppo 2 tahun sekali nggak? Sekali 2 tahun nggak sih? 2 tahun sekali nggak sih? Awas kepleset ini live. Gua nggak tahu. Kayak gini. Ada yang Reno 15 di global kan? Oppo Reno 14. Oh, udah ada. Di global udah ada. Oh, YouTuber semua udah megang gitu. Udah ya. Reno 14 tuh udah ada ya. Iya. Jadi aman. Bentar lagi nih masuk nih Oppo Reno 14 harusnya kan. Terus juga Vivo nih udah masuk ke 60. Redmi Note harus masuk ke berapa? 15 berarti ya, Redmi Note 15. Nah, itu tunggu aja, guys. V series sekarang itu ada 2, V40 dan V50. Ya. Yang gue lihat tadi, V40 harganya nggak turun. Mau tau nggak kenapa? V50-nya kurang bagus. Sama tuh kayak Redmi. Yang sebelum yang baru tuh turun. Yang sebelumnya malah naik harganya. Karena yang kalau lu nanya, "Bang, V series terbaik saat ini apa?" Mungkin jawaban orang V50 karena terbaru. Enggak. V40 sih. Mendingan lu beli V40 aja karena tidak banyak cincong ya. Itu HP yang much better dari kita kan ngomong gini bukan karena stereo juga kan. Betul, udah stereo walaupun stereonya agak bindeng ya. Cuman kan kayak kameranya turun dikit. Ya udah ngapain gitu. Ya udah enggak sih? Mendingan V40 aja karena dari harga dan spesifikasi yang ditawarkan dan harganya seinget gue udah turun-turun lah. Jadi 6 juta terakhir. Iya, udah 6 jutaan gitu ya. Ya lu sikat aja V40 gitu kayak. Lalu di 6 jutaan juga ada Xiaomi 14T. Xiaomi 14T. Oh iya. Xiaomi 14T lagi ada. Ini adalah handphone yang kalau lu beli selesai. Iya lagi. Iya, ini kalau gue bilang ini tuh gue tuh selalu bilang gitu, handphone yang kalau lu beli selesai itu kayak Xiaomi 14T. Iya, itu kayak apa yang didustakan gitu. Kamera Leica beneran. Lu buka autentik, Pro-nya juga bagus. Pro-nya Xiaomi ini salah satu one of the best ya, karena walaupun di mid-range dia tuh tidak disunat gitu. Fiturnya nggak disunat, cuman ya kameranya beda gitu. Kamera beda, cuman untuk hasil gambar yang bisa dari 14T lu kasih, HP yang buat konten kreator itu sih. Buat foto-foto lu bagus banget itu. 14T itu seinget gua harganya masih 6 jutaan pas. 6.400.000. 6.400.000 ya. Ini nggak turun-turun ya karena memang dari demand juga oke. Walaupun memang kekurangannya ada di desain sih. Desain ini sih nggak banget emang. Kompor. Tapi anehnya Motorola kok nggak ada yang marah ya? Tiba-tiba perut gue lapar banget ya. Iya lagi. Kok Motorola gak ada yang marah kalau itu kompor ya? Iya. Iya kan? Karena curve kali. Karena curve mungkin ya. Kompor gak ada yang Enggak, karena itu Motorola lebih tepatnya. Xiaomi itu banyak harapannya. Ketika keluarnya kompor, agak marah orang 14T. Padahal kalau kompor hasilnya bagus, kenapa enggak emang aneh itu warga nih. Ini bagus loh. Kan yang penting kan ketika masuk Instagram, HP apaan tuh bro? Gitu kan ya. Aneh orangnya tapi. Dia belum periskop, dia masih tele seinget gua. Tele doang. Kalau mau periskop mungkin bisa ke Realme ya, Realme. Tapi Realme itu seinget gua harusnya masuk 5 jutaan sih. Tapi Realme sekarang tuh yang 14 masih 14 5G doang ya? Belum ada yang lain ya? Belum Pro-nya belum ada. Gila nih. Pro-nya kemana? Saya tahu. Ada jawabannya tapi nggak tahu gitu. Ada jawabannya. Oke ya. Oke, lanjut ke
7 juta lah ya. Ini Ya. cepet aja lah karena emang kita udah lapar guys. Iya. 7 sampai 9 juta. Di 99 juta udah 14 Pro. Bagus. Bagus. S24 FE bagus. Bagus juga. Apalagi GTX 6 nggak usah ada GT7. GT7 mau keluar. Udah keluar belum sih harganya? Belum ya? Belum launching di Indo, baru launching global ya? Oh, iya, belum. Di global harga 12 juta. Biasaan Eropa, Eropa iya, 12 anjing. juta. Nggak, GT7 nih, gue tau GT7 tuh tidak akan semahal yang lain lah. Iya. Dan diekspektasikan, kita ngomong ekspektasi mungkin harga sama 8 juta. Iya, harusnya sama. Walaupun bisa turun juga sebenarnya. 8 juta itu kalau GT7 menurut gue oke banget karena ternyata surprisingly untuk HP yang menjual HP gaming, Aku pengen lihat. HP performa, ini adalah salah satu yang kameranya masih bisa dimaafkan banget gitu. Poin gue adalah ini adalah handphone yang berasa premium ya. Memang flagship killernya berasa. Benar. Jadi flagship killer itu adalah menurut gue ya, ketika lo beli handphone yang bukan 10 juta, bukan 9 juta, mungkin 8 jutaan, mahal, premium, tapi fitur flagship kayak kamera ada. Dan works. Nah, ini flagship killer salah satu GT7 yang bisa lu pikirin sih sebenarnya. Gitu. Kita tunggu aja tanggal mainnya karena ini fiturnya bagus banget. Fiturnya bagus banget sih. Fiturnya bagus. Kalau lu nanya 14T Pro sama Samsung S23 FE, S23 apa S24 sih? S24 harusnya. S24 FE bagusan mana? Ya itu mah udah selera aja sih. Udah pilihan 14 Tapi Pro lu demen kamera, S24 FE ya hari biasa aja udah kasual. yang kasual yang bagus lah gitu. Iya. Cuman menurut gue tetap di 14T Pro. Bener Ya, lagi. walaupun gue Xiaomi tapi tetap 14T Pro, Mbak. Itu Adam, gue Kan udah sama lo Xiaomi 14 Pro iyalah. Iya malah jadi kayak sales banget maksud gue. Sama. 14T Pro gue udah pakai jalan-jalan tuh di Bandung siang hari. Bagus ya. Gue foto-foto gue burst, tidak panas. Bukan yang nggak panas sama sekali, anget, tapi bukan yang gimana ya, standar gitu. Di Bandung itu walaupun lu kalau dengar kata Bandung mungkin adem, nggak juga. Siangnya tetap panas. Udah nggak dingin lagi. Tapi Iya. mungkin nggak sih ya 15T Pro gitu next sih pakai periscope gitu. Tapi nge-skip sama Xiaomi 16 tuh. Sebenarnya gue ngarep banget loh. Enggak, gue ekspektasi ngarep gue ya, saking bagusnya nih gue setuju. Saking bagusnya Xiaomi 14T Pro ya, gue pribadi tuh gue nggak punya ekspektasi tentang 15T Pro. Ya karena masih bagus. Bagus banget Iya. 14T Pro. Enggak, cuman kalau dia pakai periscope. Enggak, cuman menurut gue kalau Gila. periskop harganya naik mending nggak usah. Enggak lah, nggak mungkin sih. Nggak mau naik lah. Naik pasti. Soalnya nih ya, untuk storage itu harga naik. Nih yang nggak tahu aja nih, kita kasih tahu aja. Harga storage naik, harga chipset naik. Apalagi Snapdragon. Benar. Kalau lu nanya kenapa nggak Snapdragon, nah itu bakal naik. Kalau menurut gua mendingan setup kamera kayak sekarang, tapi pakai Snapdragon. Cetak. Dimensity ISP udah bagus iya juga. gak kan? sih? 8S Gen 3 deh. Enggak kayak gini deh, gue kasih tanya deh. Enggak, lu Lebih baik chipset sama ada periskop atau chipsetnya naik tapi nggak ada periskop? Chipset naik kayak setup sekarang nggak apa-apa gua. Chipset naik. Buat apa bagus? Itu cuman ya sih emang. Emang 14T Pro bukan periskop ya? Enggak, Tele. tele doang sama. Cuman ya udah beda bentuk sensornya aja. Enggak, gue tetap ngarep tuh untuk 15T Pro itu menurut gua mendingan pakai 8S Gen 3 karena pasti kan gitu kan sistemnya si T ini kan dia pakai flagship lama kan. Ya. 8S Gen 3 itu harusnya bukan 8 Gen 3 nih, 8S Gen 3. 8S Gen 3. Cuman setup kamera sama menurut gua. Untuk bikin perbandingan Bisa dan lagi. diversity dan menurut gua untuk Xiaomi menurut gua tetaplah produksi 14T sih. 14T Pro itu salah satu handphone yang paling berhasil di tahun ini. Iya, Xiaomi menurut gua. 14T Pro ya. Xiaomi 14T Pro itu kayak nggak ada yang ngomongin, tapi kalau lu beli kelar bro. Iya. Lu mau pakai konten, mau pakai apa? Puas gitu loh. Puas gitu. Ini pas banget ya, gue lagi pakai baju Xiaomi, lagi jual-jual Xiaomi. Oke lanjut ke berapa ya? 10 Flagship juta. kayaknya itu doang gak sih? 10 juta udah. Oppo bagus. X8 itu. Vivo bagus. Tapi kalau mau jujur ya, lu kalau nanya Vivo X200 apa X8, X8 aja udah. X8. X8 aja udah karena X200 itu sama X8 kameranya sebenarnya nggak jauh beda. Cuman kalau ngomongin experience softwarenya X8 lebih oke lah. Iya. Tapi kalau udah ngomongin ke Pro-nya seri Pro, Baru. berarti X8 Pro sama X200 Pro mending X200 Pro Iya. karena kameranya jauh. Kalau pakai X8 tuh rasa premiumnya dapat banget gitu. Betul. Ini X8 biasa berarti. Biasa. Tapi kalau X200 Pro, kalau lu foto ceprek kelar, aduh. Kayak lu foto asal bagus banget hasilnya Kok lo. bisa ya? Itu dia racikan ISP-nya tuh the best tuh. Atau lu suka sama Xiaomi 15 juga masih oke. 15. Cuma menurut gue Xiaomi 15 sih kurang bagus ya. Maksudnya kayak kurang worth it untuk dibeli karena
ya gitu sama aja gitu. Ya, dibanding signifikan 14-nya. powernya kayaknya mendingan Xiaomi 14 ya sih. Saran gua mendingan beli Xiaomi 14 dibanding Xiaomi 15 karena ya itu powernya beda dikit doang gitu. Dikit. Kameranya mirip dengan tuningan yang oke menurut gua. Kalau menurut gua ya nggak apa-apa. Xiaomi 15 Ultra juga sebenarnya oke-oke aja, cuman menurut gua banyak PR di Xiaomi 15 Ultra yang membuat HP ini tuh menjadi kurang ultra gitu. Kurang premium gitu. Iya, poin gue situ. Kurang ultra itu berarti kurang. Iya kurang, maksudnya megangnya masih rasa Xiaomi gitu. Iya, bukan barang yang, prestige iya, gitu loh. karena ini kita ngomongin di harga 20 juta. Itu gitu. dia. Kameranya mungkin oke ya. Bagus, untuk point shootnya. Cuman menurut gue ada beberapa 1-2 aspek yang tidak bisa justifikasi handphone ini ultra 20 juta. Itu Gitu. dia sih. Agak kurang jadinya. Ya udahlah ya. Terus apa lagi? Bro. Udah ya sisanya. Udah gitu doang, sisanya yang paling ini Fold jangan dibeli ya. Apa S24 Ultra? S25. Jangan dibeli. Kalau lu nggak suka yang paling gede. S25 Ultra ya? Oh iya. Iya S25. Oh iya S25 Ultra. S25 tuh bagus sebenarnya, Ultra saya gedean banget. S25 Ultra bagus gak ya? S25 tuh, gue sih suka sih pakai handphonenya. Cuman gedenya tuh bener gede banget gitu loh. Bentuk. S25 Ultra tuh ngasih experience yang beda. Jadi gini, experience HP mahal. Iya. Android itu S25 Ultra harus. Benar. Cuman kalau ngomongin hardware, udah. Itu baru jelek. Oh, ini yang baru S25 Edge tuh. S25 Edge jangan beli kalau kata gue mah. Lu orang gila yang beli. Tapi ya udah, kalau lu adalah fans Samsung sejati silakan. 200 megapiksel, bisa makro gitu ya. Ultra wide. Beli aja silakan. Cuman kalau lu orang mikir, ya mending S25 Ultra nggak sih? Ya kalau duit lu cari-carilah di rumah lu ada HP apa yang bisa trade in. Lumayan sejuta 2 juta. Iya. Atau minjem poin temen lu yang kerja di Samsung gitu. Nah bisa tuh. Ya dibanding lu beli yang Edge, mohon maaf aja nih. Bukan jelek apa, nah, menurut gua ini tuh kan sama kayak F7 Ultra menurut gua. Nice try aja. Kalau lu beli ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau lu ada pilihan untuk tidak beli, mending nggak usah dulu. Iya gitu. sih. Sabar dulu. Ini gue masih belum megang tuh handphone. Lu udah megang ya pasti? Belum datang HP-nya. Belum datang. Iya. Oh iya, belum bisa dibagi-bagi ya? Masih pre-order ya? Belum. Masih ke store nih. Masih ke store, kita ke store kita lihat ya. Yeah. Bikin reels sih satu. Yeah. Ada yang bertanya dari Sakura, admin Vivo Shopee blunder iQOO Neo 10 muncul bentar. Iya ini. Oh iya sempet ya. Ini ngomong blunder muncul sebenarnya itu nggak blunder sih. Tapi kalau kita anggaplah blunder ya. Kita anggap blunder aja. Cuman harganya keluar. Oh, itu dia yang sih. Neo itu sekitar 5-7 juta. Wah gila sih. Kalau menurut lu 5-7 juta nih? Dia berarti beberapa. Yang kasihan siapa? Iya sih. Yang kasihan Realme GT7 dong bang. Bener lagi. Aduh. Ya, walaupun Realme GT7 tadi gue sebutin beragam kelebihannya, ngomongin desain oke dan segala macam oke. Cuman kalau ada yang lebih mantep, kita ngomongin kalau asumsikan kalau iQOO Neo itu benar harganya. Kayaknya udah sih, kayak iQOO nyanyur. Realme tuh berharap si iQOO Neo habis aja. Iya. Jadi biar bisa beli GT7. Kalau habis itu enggak, iQOO tuh jarang goib, enggak pernah ada goib dia. Nah, ini kali ini posibilitas goibnya tinggi sih. Iya sih ya. Ini posibilitas goibnya ya tinggi banget ya. sih. Oke. Kita ambil komen kedua. Apa sih dari Arif nih? Gue mau nanya. Apakah brand dari perusahaan T akan berkuasa? T itu siapa ya? Tekno. Mengingat penjualannya udah mulai mengalahkan brand-brand yang ada di Indo dengan suguhan harga murahnya. T itu Tekno Transsion maksudnya. Oh, Transsion. Apakah brand perusahaan Transsion akan berkuasa? Belum sih. Belum berkuasa. 5 tahun, cuman 10 tahun. Di 5 tahun ke depan tuh kalau Xiaomi gini-gini terus, Xiaomi pusing banget sih. Bener. Karena kita ngomongin dari softwarenya Transsion itu udah naik level. Bener. Bagus. Ngomong estetika, ngomongin apa namanya? Fiturnya juga oke. AI-nya dia bisa kasih free karena ternyata dia pakai DeepSeek. Ya kan? Jadi dan dia ada air remove juga loh. Iya, air remove jadi kayak dan gak jelek. Iya, gitu. itu dia. Dan lu lihat gak kapabilitas dari Transsion untuk membuat kamera di Tekno? Come on. Itu bagus banget. Artinya Transsion ini kalau dia dari jalan yang benar dalam 3-5 tahun, Xiaomi harusnya segera berbenah sih. 3-5 tahun dia bakal nguasain pasar sih. Ya kalau misalkan karena udah mulai terjadi nih. Lu setiap nengok tuh HP Infinix semua sekarang. Emang iya. Dulu Samsung semua kan. Sekarang tuh lihat-lihat kiri-kiri kanan tuh di Infinix, Pak. Iya gila lu. Infinix dan kawan-kawan. Walaupun gue jarang emang ngeliat Tekno.
Gue sering liat Infinix ya, emang kalau Tecno masih jarang. Infinix itu udah mulai lu ke kereta aja lu liat kiri kanan paling satu Realme gitu kan. Sisanya Infinix gitu. Nah itu udah mulai tuh. Apakah akan menguasai? Nggak mungkin. Kalau menguasai susah. Emang susah sih kalau buat brandingnya dia. Gue sih ya kalau dia mau jadi brand besar harus naik level juga kan mau nggak mau. Cuman nah ini movementnya gimana? Masa tiba-tiba Note harga 7 juta? Betul. Nggak mungkin dong. Infinix Note GT 10 juta kan nggak mungkin dong gitu ya. Iya kayak agak kuring gitu. Itu dia. Ya itu permasalahannya adalah di harga ini nanti. Cuman kalau dia bisa proving software-nya oke, kameranya oke, kalau harganya naik sih gue nggak apa-apa. Ya iya sih sebenarnya. Nah, walaupun sih saat ini sih kayaknya nggak bisa naik sih karena ya G100 lagi, G200 lagi. Iya dia pakai cara main yang kelihatan banget. Masih lama, masih sama gitu ya. Oke. Apakah benar semakin cepat charger semakin boros baterainya? Enggak juga enggak. Boros baterai itu dia ngomongin ke battery health. Oke ya. Battery health itu adalah ketika lu ngecas dari 0 sampai 100. Ya, itu jadi satu. Makanya kan ada rules 20 80. Itu ngakalin doang sebenarnya. Jadi ketika lu 2 kali ngecas jadinya nggak dihitung satu cycle gitu. Tapi emang iya sih sebenarnya ya kan baterai 100% itu sebenarnya ya dari keluar pabrik aja. Normal 80% kan. Normal 80% dan itu udah digaransi. Bahkan Apple aja itu bukan menggaransi sih, lebih ke bukan garansi sebutnya. Memastikan memang sudah pasti turun gitu. Apple dan lu buka juga di Supervox tuh berarti level-levelnya Oppo dan kawan-kawan tuh. Lu buka aja di situ ada kayak udah pasti turun di 2 tahun di 80%. Yes, pasti bakal turun. Bakal turun dan pertanyaannya adalah lu kesimpulannya apa nih? Gak usah lu pikirin. Iya, pakai aja. Selama nggak di bawah 80% iya. gitu ya. Itu lu pakai aja. Apalagi kalau lu nyuntik baterai ya. Oh, jangan. Itu juga makanya kenapa kita menghindari untuk merekomendasikan iPhone bekas sih. Iya. Dan sebenarnya enaknya dengan adanya fast charging ini, jadi ya walaupun kapasitas kecil lu ngecas lagi cepet sih. Betul. Jadi enak gitu. Dan kepake lu. Jadi once lu tidak pakai fast charging, wah tai banget nih. Contoh, kan gua hari ini lagi pakai iPhone-nya. Wah, aduh kesal banget gua. Karena lu pakai charger ini kan Oppo dan kawan-kawan kan? Iya. Itu emang lama. Enggak, gua pakai chargernya ini PD, chargernya si ROG. Oh iya. Masih berasa lebih lama. Karena biasanya tuh kayak gua tinggal kencing aja tuh kayak udah naik 30%. Iya, gitu. Sekarang tuh kayak ya udahlah ya. Ya itulah iPhone. Cuman kalau nanya iPhone kenapa enggak? Tadi kan ada pertanyaan kok enggak ada yang hujat Air. Pertama belum keluar. Kedua, iPhone itu kadang tuh lu nggak akan bisa melihat dengan kacamata Android. Bener sih. iPhone tuh harus dilihat secara Android user iPhone user aja. iPhone user aja susah. Makanya itu kenapa itu ini sama juga kayak ngomongin benchmark ya. Bukan benchmark sih. Review ya. Review laptop ARM itu beda sama yang Windows biasa. Yang X86. Karena caranya mainnya beda gitu. Itu doang sih. Jadi nggak aci. Bahkan Antutu kan ngomong nggak bisa dibandingin karena beda gitu. Cuman kalau ngomongin baterai 2800 memang harus dilawan ya. Cuman apakah lu bisa lihat kayak kita ngelihat Samsung dengan baterai 3800-nya? Enggak. Karena kenapa kita bisa ngomongin soal Samsung, yang lain-lain juga bukan kita doang kan. Komunitas, bahkan nggak komunitas Indonesia doang, di dunia nanya kok cuma 3800. Karena ada pembandingnya. Vivo di mid range itu 5.000 bos. Di at least tuh. Itu V lama tuh. Yang baru 7.000. Ya seenggaknya kalau pakai silikon karbon bisa di 5.000 lah itu. Betul. Ya kan? Kalau silikon karbon, wah, gue sih yakin Samsung sih bisa mengelola silikon karbon dengan baik sih. Iya. Level R&D-nya tinggi kan. Cuman kayak gitu, jual kamera 200 megapiksel. Terus apakah ini Redmi Note? Tapi nggak tahu, beda level lah ya. Iya. Tapi ya udah, tutup kali. Jadi ya udah. Jangan lupa di like, jangan lupa join member. Yes ya. Oke guys, mungkin itu aja. Bukan member nih, Teknologi. Minggu depan kita lanjut lagi Bego Teknologi karena minggu ini ya hari libur. Kasih aja rekomendasi handphone gitu ya. Dan kalau mau beli cek aja di YouTube Shopping atau enggak ntar gua update di ininya, di videonya nanti ya. Oh ini live ya, nanti kalau misalkan ada rewards-nya, reply-nya, ya udah jangan heran. Karena kita lagi cari duit nanti. Kita kasih link semuanya di deskripsi. Iya. Gitu ya. Jadi yaudah. Tapi ini bisa ditonton replaynya di member kan? Tapi member. Ini juga bukan non-member. Nanti kalau udah ada 10 member baru kita mulai member lagi ya. Jadi sampai jumpa guys. Bye-bye.